Misalnya di sini diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, kalau sekarang alokasinya lebih concern terhadap pemulihan ekonomi ya akibat pandemi COVID. Halo, halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya ya, setelah sebelumnya 2 hari kita kosong, tidak bertemu, tidak membahas soal, karena saya juga baru tiba dari Kendari ya, di sana habis membuka acara Diklat Audit Kinerja. Nah, sekarang kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB Auditor Ahli Pertama dengan materi Manajemen Pemerintah Pusat ya. Materi MPP ya. MPP, Manajemen Pemerintah Pusat ini juga menjadi salah satu kisi-kisi dalam SKB Formasi Auditor Ahli Pertama. Nah, namun sebelum itu pastikan ya, khususnya kalian yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Oke Jan, langsung aja kita bahas di modul ini ya. Kita akan bahas poin-poin tertentu saja yang kira-kira penting untuk kita diskusikan. Nanti selebihnya kalian bisa baca sendiri di rumah ya, secara lebih mendetail dan komprehensif. Kita langsung aja ke ini ya, bab 1. Ya, kalau kita lihat konsepsi manajemen pemerintah pusat. Jadi kita harus memahami apa sih konsep manajemen pemerintah pusat ya. Kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nanti kita akan bahas juga setelah ini. Insya Allah kita akan bahas manajemen pemerintah daerah. Di sini kita akan bahas manajemen pemerintah pusat ya. Di sini menurut UUD ya, tujuan bernegara itu kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini pembukaan UUD ya, kalau kalian masih hafal ya. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, artinya jadi dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara ini ya, dikatakan dalam modul ini ya, dibentuklah sebuah pemerintahan yang menjalankan amanah tersebut ya. Nah, di sini khusus pemerintah pusat Jones ya, penting. Ada PP nomor 25 tahun 2000 yang menyebutkan kewenangan pemerintah pusat dalam 6 bidang. Apa aja nih? Ini kayaknya kita udah pernah bahas di video sebelumnya terkait SKB Pol PP, khususnya konsep pemerintah daerah. Di situ ada urusan pusat dan urusan daerah. Nah, yang menjadi kewenangan pusat adalah politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama dan kewenangan bidang lainnya. Nah, ini istilahnya kewenangan absolut ya. Jadi kalau ada kewenangan konkuren absolut, konkuren sama apalagi itu saya lupa. Nah, ini masuk ke kewenangan absolut. Ya. Inilah yang menjadi kewenangan absolut bagi pemerintah pusat. Nah, sekarang kita bahas asas-asas umum penyelenggara negara ya. Nah, pertama apa sih asas kepastian hukum? Nah, jadi apa asas kepastian hukum apa nih? Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Nah, jadi kebijakan penyelenggara negara, kebijakannya itu harus sesuai dengan per-UU ya, peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian Perpres ya, kemudian peraturan menteri, kepala lembaga dan seterusnya ya. Sekarang peraturan menteri, mungkin barangkali peraturan menteri, peraturan lembaga, peraturan badan dan seterusnya sampai ke bawah ya. Itu. Kalau di daerah ada perda, peraturan kepala daerah dan seterusnya. Ya. Jadi kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kemudian kepatutan. Kepatutan ini apa sih? Kepatutan itu ya patut ya, wajar gitu ya. Artinya dapat diterima oleh semua orang gitu ya. Kemudian keadilan. Adilan berarti proporsional ya. Bukan keadilan di sini bukan berarti sama rata, tapi proporsional untuk setiap kebijakan penyelenggara negara ya. Ini kepastian hukum. Kemudian asas tertib penyelenggara negara. Ya, tertib penyelenggara negara ini artinya
menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Jadi dalam setiap pengambilan kebijakan itu misalnya kebijakan A harus sinkron dengan kebijakan B, ya kemudian relevan dengan kebijakan C dan seterusnya. Misalnya kebijakan pembangunan jalan, kebijakan moneter ya, kebijakan moneter dan ada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu misalnya menurunkan suku bunga ya untuk meningkatkan ekspansi ekonomi ya. Kemudian itu juga harus sinkron dengan kebijakan fiskal. Misalnya kebijakan fiskal berupa penurunan tarif pajak misalnya. Itu juga sama untuk meningkatkan ekspansi ekonomi. Apalagi sekarang sedang dilanda pandemi ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Ada dua kebijakan itu harus misalnya harus sinkron, harus serasi, ya seimbang dan lain-lain. Kira-kira seperti itu maksud asas tertib penyelenggara negara. Asas kepentingan umum. Nah ini jelas sekali kita tentunya tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan. Setiap kebijakan negara harus mementingkan kepentingan umum ya, mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Ya. Asas keterbukaan ya, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif ya tentang penyelenggaraan negara dan seterusnya. Ya. Nah, asas keterbukaan ini berkaitan dengan transparansi ya. Tapi bukan berarti informasi apapun bebas untuk dibuka. Nah, transparan di sini atau asas keterbukaan di sini artinya setiap warga negara berhak untuk menerima, untuk mencari atau mengakses informasi yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Asas proporsional, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, ya. Itu dia. Asas profesional mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kepada siapa? Tentunya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, ya. Nah, ini adalah asas-asas ya yang perlu kita pahami bersama ya, karena ini sangat fundamental bagi konsep manajemen pemerintah pusat. Nah, kemudian di sini manajemen pemerintahnya ya. Ini kita silakan kalian baca sendiri ya. Kita langsung ke apa ya? Kita cari yang Nah, ya, 4 fungsi pokok manajemen, ya. Apa? POAK ya, POAK. POAC ya, POAK. Planning, organizing, actuating dan controlling ya. Planning itu perencanaan, pengorganisasian, organizing, penggerakan pelaksanaan atau actuating dan pengendalian. Nah, jadi ini ya, planning ya. Jadi keempat fungsi pokok manajemen. Jadi sama kayak perusahaan ya. Kalau manajemen perusahaan itu di direksinya atau manajemennya ya merencanakan tugas dan fungsi mereka ya, merencanakan tahun depan misalnya kita mau ngapain. Kemudian dari rencana itu kita melaksanakan ya, dalam artian sebagai seorang manajemen maka dia sebagai koordinator atau mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian actuating ya, melaksanakan langkah nyata, dan terakhir ada controlling, mengendalikan. Ya, jangan sampai pelaksanaan ini itu menyimpang dari apa yang sudah direncanakan. Di sini juga termasuk evaluasi ya, controlling ini termasuk evaluasi. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, merencanakan sesuatu ya. Kita tetapkan goals-nya atau tujuannya itu apa, kemudian kita tetapkan sasaran strategi seperti apa, kemudian kita tetapkan rencana-rencana apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita organisasikan, kita manage sumber daya yang ada, sumber daya manusia, sumber daya uang ya, anggaran ya, kalau di pemerintahan berarti anggaran seperti apa dengan keterbatasan sumber daya dan yang ada, baik SDM maupun anggaran, kita organisasikan supaya bisa terlaksana, bisa dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Kemudian kita laksanakannya, kita gerakan dari apa yang ada tersebut, ya kita manfaatkan sumber daya yang ada tersebut, kita istilahnya organize, kita actuating, kita lakukan aksi nyata, ya. Kemudian kita lakukan pengendalian, controlling, ya. Untuk memantau, ya, apakah untuk menjaga bahwa pelaksanaan yang telah dilakukan tetap on the track, ya. Jangan sampai ada yang menyimpang dari perencanaan yang telah kita tetapkan. Ini menurut Terry, ya, tahun 2000. Nah, ya. Nah, kalau menurut ini, ya, kalau SPPN, ya, menurut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Administrasi Keuangan Negara, SPPN mewakili fungsi perencanaan yang merupakan suatu kesatuan. Nah, ini SPPN, ya. Undang-undang nomor berapa saya lupa. Bisa kalian cari undang-undang tentang SPPN, ya. Ya, ini terkait perencanaannya, ya. Kemudian ini terkait pengorganisasian dan pelaksanaannya, ya. Mencakup pengorganisasian, pergerakan pelaksanaan dan pengendalian, ya. Nah, ini dia, sorry. Ini malah nggak kebaca. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SPPN. Nah, ini berarti masuk ke perencanaan, ya. Bagaimana sistem perencanaan kita dibuat untuk bisa mendesain pembangunan nasional yang efektif, ya, efisien, akuntabel, dan seterusnya, ya. Silakan kalian baca undang-undangnya, ya. Kemudian SAKN, ya, ini terkait pengorganisasian dan pelaksanaannya, ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Nah, ketiga undang-undang inilah yang disebut dengan, kita menyebutnya dengan paket undang-undang keuangan negara, ya. Ini tentang keuangan negara, ini tentang perbendaharaan negara, dan ini tentang pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab dan keuangan negara, ya. 3 paket undang-undang keuangan negara. Nah, ya, jadi di sini kalau kita lihat istilahnya sistematikanya, ya. Prosesnya dari planning dulu, kemudian organizing, actuating, controlling, terus berproses seperti ini sehingga mencapai tujuan bernegara, ya. Oke. Ya, silakan kalian baca lebih detail. Sekarang kita masuk ke konsepsi good governance and akuntabilitas. Good governance ini apa sih? Tata kelola, ya. Tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Nah, karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ini ada banyak nih, ya. Kalau kita lihat di sini ada transparan, ada akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan tanggap atau peka. Nah, ini 7 karakteristik good governance. Sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan transparan, ya. Nah, ini kalau di sini mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat. Nah, ini tadi saya sebutkan. Tadi saya singgung bahwa transparan ini bukan berarti informasi apapun kita share, ya. Informasi apapun kita buka, tidak, ya. Tapi transparan di sini artinya masyarakat atau siapapun yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dia berhak terhadap informasi yang dia butuhkan, maka dia ya harus dengan mudah memperoleh informasi tersebut, gitu, ya. Artinya kalau misalkan sekarang kan ada keterbukaan informasi publik, ya. Keterbukaan informasi publik, situ ada informasi yang serta-merta, informasi yang disediakan, kemudian informasi yang dikecualikan. Nah, itu. Jadi transparan di sini harus tetap proporsional. Tidak semua informasi itu dibuka, ya. Tapi dalam artian kebebasan, ya, kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku ini Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bisa kalian cari, ya. Akuntabel tadi sudah, ini artinya apapun dapat dipertanggungjawabkan, ya. Di sini disebutkan di mana semua pihak harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya untuk para stakeholder, ya. Ya, misalnya pengeluaran APBN atau APBD APBN, ya, dalam hal ini
1 sen pun, pengeluaran 1 rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada SPJ-nya, kasarnya seperti itu ya. Adil. Nah, ini adil nih, terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya ya. Nah, ini. Jadi setiap pelayanan publik ya, itu ya harus sama untuk semua orang ya, tidak boleh ada pilih kasih dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Di sini juga disebutkan adil juga berarti terdapat jaminan akan kesejahteraan masyarakat, di mana semua masyarakat merasa bahwa mereka memiliki hak dan tidak merasa diasingkan. Nah, ini ya. Wajar. Nah, ini jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini mensyaratkan bahwa semua kelompok, terutama kelompok yang lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya, ya. Jadi pelayanannya ini harus wajar, fair ya. Artinya tidak boleh pelayanan yang buruk atau di bawah standar ya. Jadi harus pelayanan bagus juga mungkin ya idealis seperti itu, tapi minimal pelayanan yang diberikan kepada pemerintah itu harus wajar dan sama untuk setiap jenis pelayanan ya, dan setiap masyarakat. Demokratis di sini disebutkan terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat, serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur. Saya kira ini jelas. Partisipatif, terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan. Ya, tanggap, peka, responsif ya. Yang berarti bahwa dalam melaksanakan kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholder secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat. Tanggap terhadap kemauan masyarakat. Ya. Nah, jadi berdasarkan konsep di atas dapat dilihat bahwa good governance mempunyai tujuan yang lebih besar dari sekedar manajemen yang efisien. Ya. Nah, jadi kira-kira karakteristiknya seperti itu. Jadi kalau kalian nanti keluar ya, sebutkan atau manakah di antara ini yang bukan karakteristik good governance ya, kalian sudah bisa jawab. Oke, konsep akuntabilitas tadi sudah ya. Dikatakan akuntabel ketika mereka mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua tindakan atau kegiatan yang mereka lakukan dan dapat menerima sanksi untuk tindakan yang tidak layak atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Selanjutnya kalian baca sendiri ya. Ini cukup banyak. Nah, ini kalau mekanisme akuntabilitas pemerintah ya. Pemilu, misalnya mekanisme pemilu, siapa? Yaitu parpol individu. Kepada siapa? Pemilih. Untuk apa? Kinerja secara total. Bagaimana? Kampanye parpol ya. Dan prosesnya bagaimana? Diskusi amandemen. Kira-kira seperti itulah contoh akuntabilitas ya. Nah, kebijakan akuntabilitas, saya kira ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau kita lihat yang terbaru ya, SAKIP ya. Jadi ada yang namanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi ketika institusi atau instansi pemerintah telah menetapkan perencanaan atau dokumen perencanaan seperti Renstra atau RKT ya. Nah, itu kan kemudian dilaksanakan. Setelah itu mereka harus membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai laporan itu menjadi tergabung dalam sebuah konsep SAKIP ya. Ya, nah ini ya. Terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja ya. Nah, ini ya masuk ke dalam PP nomor 8 tahun 2006, silakan kalian cari dan baca ya. Nah, kalau peran di sini kita bicara peran BPKP ya. Melaksanakan asistensi kepada kementerian daerah, kementerian lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat daerah dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, meningkatkan kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Kemudian dan seterusnya ya. Silakan kalian baca sendiri. Nah, ini adalah konsep akuntabilitas ya. Sekarang kita bicara konsep keuangan negara dan pengelolaannya. Tadi kita sudah singgung
Apa tadi? 3 paket undang-undang keuangan negara. 3 paket undang-undang keuangan negara. Yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab dan keuangan negara. Ya. Nah, jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Hak misalnya pendapatan pemerintah, ya, pajak. Kewajiban negara berarti belanja negara misalnya. Bantuan sosial, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ya, hak negara yaitu meliputi hak memungut pajak, mengeluarkan, mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara yang meliputi kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Ya. Oke. Ya, silakan kalian baca definisi-definisi tentang keuangan negara, ya. Ada 4, dari sisi objek, dari sisi subjek, dari sisi proses, dan dari sisi tujuan, ya. Lingkupnya, ya, silakan kalian baca. Ya. Nah, ruang lingkup, ya. Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara itu meliputi, ya, seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, ya. Ini ruang lingkupnya, ya. Jadi suatu proses, ya. Bukan hanya penggunaan, ya, tetapi juga perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan negara yang diinterpretasikan dalam sebuah laporan keuangan. Ya. Oke, sekarang kita coba ke sini, bidang pengelolaan keuangan negara. Nah, ini dikelompokkan menjadi berapa nih? 3, ya. Pertama, pengelolaan fiskal, kemudian pengelolaan moneter, dan ketiga, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kalau fiskal ini kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, baik kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaraan, ya, serta pengawasan keuangan, ya. Kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro misalnya, ya, di sini kita menetapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal ekspansif, ya, misalnya dengan cara kemarin terkait pandemi, ya, kita benar-benar melakukan kebijakan fiskal ekspansif, ya, untuk menahan kontraksi ekonomi, ya, pelemahan ekonomi. Misalnya kemarin dengan cara merefocusing anggaran, ya, kita fokuskan anggaran-anggaran, kita kumpulkan lagi, kita batalkan kegiatan-kegiatan yang nggak penting. Bukan nggak penting, ya. Maksudnya kita fokuskan, ya, refocusing, ya. Jadi kita batalkan kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian kita alokasikan untuk meningkatkan belanja negara untuk pemulihan ekonomi, ya. Misalnya bantuan sosial, ya, subsidi BUMN, ya, apalagi, dan seterusnya, ya. Ya, termasuk penurunan apa istilahnya, fleksibilitas pajak, ya, peringanan pajak. Nah, itu. Kemudian penganggaran, ya, bagaimana kita menganggarkan belanja negara berdasarkan rencana kerja setiap instansi pemerintah. Nah, ini terkait administrasi perpajakan, ya, administrasi kepabeanan, ya, bea masuk, bea cukai, perbendaharaan, serta pengawasan keuangan. Nah, ini bagaimana kita melakukan pengawasan intern atas setiap akuntabilitas keuangan, ya, termasuk pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab dan keuangan negara. Kemudian subbidang pengelolaan moneter ini kaitannya dengan Bank Indonesia, ya, Bank Sentral. Nah, ini kebijakan-kebijakan moneter ini banyak, ya. Misalnya kebijakan penurunan suku bunga, ya, kebijakan misalnya
uang beredar ya, terkait uang beredar ya, sehingga uh, menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah misalnya. Nah itu ya, terkait pandemi kemarin ya, kebijakan moneter kita itu suku bunga Bank Indonesia ya, BI rate kita terus diturunkan ya sampai ke titik terendah untuk memacu perekonomian, untuk mendukung kebijakan moneter yang ekspansif ya. Apalagi subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini berkaitan dengan BUMN, BUMD ya. Jadi BUMN itu kekayaan negara tapi dipisahkan, tidak masuk tidak masuk dalam apa istilahnya? Dia menjadi suatu badan tersendiri ya, perusahaan tersendiri milik pemerintah yang di sini orientasinya adalah mencari keuntungan atau profit ya. Saya kira jelas ya, BUMN Pertamina ya yang untungnya besar, Garuda Indonesia yang sedang terpuruk ya. Ya, mudah-mudahan bisa tetap bertahan. Ya, mudah-mudahan kita berharap terdapat kebijakan pemerintah yang concern terhadap keberlangsungan hidup Garuda Indonesia ya, tetap sustainable ya. Tidak dijual seperti kasus Indosat yang terdahulu ya. Kemudian hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra supranasional. Bahasanya keren banget. Nah, ini Bank Sentral tadi ya. Pemerintah pusat dan Bank Sentral ini berkoordinasi dalam penetapan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Jadi fiskal itu kebijakan pemerintah, moneter kebijakannya Bank Sentral. Nah, Bank Sentral itu di luar dari pemerintah, BI ya. BI itu independen ya, di luar dari pemerintahan. Pemda ya. Saya kira ini ada nanti undang-undangnya tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, artinya pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana transfer ya, dan transfer ini banyak. Salah satunya adalah dana perimbangan ya. Salah satunya adalah dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan undang-undang. Nah, ini perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saya lupa nomor berapa, tapi ada undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bisa kalian cari dan bisa kalian baca-baca di situ ya. Khususnya untuk teman-teman formasi analis keuangan dan formasi analis keuangan pusat dan daerah. Nah, ini wajib memahami undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, kemudian pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada Pemda. Ya. Jadi bukan cuma memberikan dana transfer, salah satunya dana perimbangan, tetapi juga bisa menghibahkan, ya bisa juga hibahnya dalam bentuk barang, ya. Ya, seperti misalnya bus-bus banyak ya, bus-bus di Pemda-Pemda yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan dalam rangka mengurangi kemacetan, ya. Walaupun penumpangnya masih kosong ya. Oke. Dan seterusnya ini silakan kalian baca ya. Nah, sekarang ini asas pengelolaan keuangan negara ini fundamental sekali. Jadi harus kalian pahami ya. Asas tahunan ya, artinya ya anggaran APBN ya, anggaran belanja, anggaran pendapatan belanja negara itu dibuat tahunan ya. Mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian asas dan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Jadi APBN kita itu ditetapkan dengan undang-undang tentang APBN tiap tahun ya. Undang-undang nomor sekian tentang APBN 2021 ya, undang-undang nomor sekian tentang APBN 2020. Nah, karena undang-undang jadi itu ditetapkan bersama dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kalau misalkan APBD nanti bicara MPD ya. Berarti perda ya, perda tentang APBD provinsi A misalnya. Kemudian apa? Asas universalitas, universalitas kelengkapan ya. Artinya di sini memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan dan pengeluaran negara. Ya, harus dipisah. Penerimaan sendiri, pengeluaran sendiri ya. Nggak boleh ketika kita nerima uang langsung kita belanjakan, tidak boleh. Penerimaan masuk dulu ke kas negara ya. Dan pengeluaran ya berdasarkan anggaran belanja negara yang telah ditetapkan gitu ya. Tidak boleh dicampur. Kesatuan mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, dalam arti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran ini ya. Ya. Jadi kalau dulu tuh namanya ada anggaran non budgeter ya. Jadi ada anggaran yang tidak dianggarkan ya. Jadi ada belanja negara yang posnya tidak berasal dari
anggaran. Ya nggak tahu dari mana ya istilahnya. Nah, jadi anggaran non budgeter itu dulu masih sering dilakukan, sekarang udah tidak ada ya. Sekarang semuanya harus tercantum dalam anggaran ya. Termasuk, nah ini jumlah brutonya nih, bruto ya. Yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Ini maksudnya termasuk misalkan kita beli barang, kan ada pajaknya. Nah, pajaknya juga di anggaran. Pajaknya juga dianggarkan gitu. Ya, jadi belanja negara juga nanti dipajak, nanti pajaknya masuk ke kas negara. Kira-kira seperti itu ya. Spesialitas ya. Spesifik spesialitas ya. Arti jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kalau belajar akuntansi pemerintahan ada namanya belanja barang, belanja modal ya. Nah, itu kan ada mata anggaran tersendiri, jenis-jenis belanjanya, nah itu harus ditetapkan ya. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, outcome ya. Ada target, output, ada target, outcome. Nah, orientasinya ke situ bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program. Makanya kan kita harus direncanakan dulu baru dianggarkan. Tidak boleh dianggarkan dulu baru direncanakan. Ya, artinya anggaran itu membiayai target-target yang akan dicapai oleh pemerintah. Jadi kalau tidak ada yang ditargetkan berarti nggak ada biayanya, tidak ada anggarannya. Gitu. Ya, tidak ada lagi anggaran yang tidak jelas kegiatannya apa, targetnya apa gitu ya. Asas profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Ya. Kemudian asas proporsionalitas mengalokasikan anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi kementerian lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Keterbukaan ya, asas silakan kalian baca, asas pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Siapakah badan pemeriksa yang bebas dan mandiri? Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar ya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya. Ini sudah ada ya. Dengan memberi kewenangan yang lebih besar pada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara efektif, secara aktif dan independen. Jadi independen ya, BPK itu di luar dari pemerintahan ya. Nah, kemudian kita bicara, ini masih banyak ya. Banyak banget ini. Berapa jam nih kita bicara begini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Mana tadi? Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ya. Ya, tentu saja presiden ya. Kemudian presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya ya kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Chief Financial Officer, dan juga didelegasikan kepada siapa namanya, Menteri atau pimpinan lembaga selaku Chief Operational Officer COO atau pengguna anggaran. Siapa nih? Bentar ya. Pak RT. Bentar ya Pak RT ya. Masih ada pembahasan dulu sedikit. Oke, sebagian kekuasaan dan seterusnya ya. Jadi menteri sebagai bendahara umum negara atau chief financial officer. Nah, menteri keuangan ya. Kalau menteri lain seperti menteri perhubungan, menteri kesehatan sebagai COO atau pengguna anggaran ya. Nah, kalau ke Pemda berarti ada asas desentralisasi ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang pemerintah daerah ya. Artinya sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini penting ya. Kekuasaan presiden tersebut tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, karena kalau moneter tadi seperti yang saya bilang menjadi kewenangannya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Ya. Ya, ini kira-kira sistematikanya. Ya. Kalau khusus ya, khusus itu ke Menteri Keuangan ya selaku bendahara ataupun kalau umum ya ke menteri-menterinya ya. Dikuasakan ya. Jadi ada diserahkan, ada dikuasakan. Ya, kalau dikuasakan ini artinya dia tanggung jawabnya tetap ke presiden ya. Kalau diserahkan ya sesuai dengan asas
asas desentralisasi ya. Ya, itu menjadi kewenangannya kepala daerah. Kalau di kepala daerah berarti kepala PPKD ya, bukan PKPD ya, PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah ya. Ini salah nih. PPKD yaitu kepala dinas keuangan atau kepala badan keuangan ya, apapun namanya. Dia selaku bendahara umum daerah atau CFO juga ya. Dan kepala SKPD ya, sekarang namanya kepala OPD, organisasi perangkat daerah. Kalau SKPD ini dulu Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekarang nomenklaturnya menjadi OPD ya, organisasi perangkat daerah. Itu kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan seterusnya ya. Silakan kalian baca ya. Nah, jadi sebagaimana tadi kita singgung ya, pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dan transfer itu apa aja? Yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan ini dana alokasi umum ya, kemudian dana alokasi khusus ya, dana bagi hasil ya, dana otsus, dana penyesuaian, apalagi banyak ya. Sekarang ada namanya dana desa ya, itu ke desa. Dana apalagi ya, dana desa, dana insentif daerah ya, macam-macam ya. Itu adalah dana transfer atau di sini menyebutnya dana perimbangan ya. Oke. Nah, kalau DAU di sini, DAU ini dana alokasi umum ya, porsinya paling besar di antara jenis dana perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat. Nah, DAU ini sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Jadi kalau pendapatan dalam negeri netonya itu kita besar, maka DAU-nya juga akan lebih besar ya. Tapi kalau pendapatan pemerintah juga kecil, maka DAU-nya juga mungkin menyesuaikan ya. Menyesuaikan ke bawah. Rumus DAU silakan kalian baca ya. Kemudian DAK, dana alokasi khusus. Nah, ini sama, dia bersumber dari APBN ya. Kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu. Nah, ini khusus mendanai kegiatan tertentu ya. Misalnya DAK bidang pendidikan, maka digunakan untuk membangun gedung-gedung sekolah, merenovasi gedung-gedung sekolah misalnya. DAK bidang kesehatan berarti untuk membangun rumah sakit, merenov rumah sakit, puskesmas ya, puskesmas tingkat 1, puskesmas tingkat 2 dan seterusnya. DAK bidang apa lagi? DAK bidang pekerjaan umum ya, bangun jalan, bangun jembatan dan seterusnya. Jadi memang dikhususkan, nggak boleh digunakan untuk kegiatan lain yang selain kegiatan yang telah ditetapkan. Kalau DAU ini bebas ya, bebas mau digunakan untuk apa saja. Dana bagi hasil, nah ini berdasarkan ya namanya bagi hasil, berarti ini khusus untuk daerah-daerah tertentu yang memang memiliki kontribusi yang cenderung lebih besar dibanding daerah lainnya dalam atas penerimaan negara ya. Misalnya kalau Aceh ya, Aceh kan punya pengeboran gas ya, gas minyak misalnya ya. Nah, gas itu kan masuk ke kas negara. Nah, Aceh juga akhirnya mendapatkan alokasi dana bagi hasil ya. Ya. Apalagi Riau misalnya yang daerah-daerah yang penghasil sumber daya alam misalnya. Pajak juga sama ya. Ya, pajak PBB ya. PBB sekarang sudah PBB yang P2 ya. Pedesaan dan perkotaan itu sudah menjadi kewenangan pusat ya, tapi kalau PPB yang kehutanan dan perkebunan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. BPHTB, PPH dan seterusnya. Ya. Ini sumber daya alam ya, tadi sudah kita singgung. Artinya ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah juga tidak menyampingkan adanya kontribusi dari daerah dalam penerimaan negara. Jadi daerah-daerah yang kaya akan minyak, kaya akan hasil tambang, tentunya akan mendapatkan DBH yang lebih besar ya, sesuai dengan hitung-hitungan yang berlaku ya. Dana otsus ya untuk Papua Barat ya misalnya. Nah, ini silakan kalian baca undang-undangnya ya.
Otsus Papua Barat, Papua dan Papua Barat, dana Otsus Aceh, ya. Kemudian dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, ya. Nah, ini ada 3 dana Otsus untuk 4 daerah. Dana penyesuaian, ya. Ini untuk mendukung program kebijakan tertentu pemerintah, ya, misalnya tunjangan profesi, dana bagi tambahan penghasilan guru, insentif daerah, ya, termasuk kalau sekarang namanya sertifikasi guru, ya. Sertifikasi guru itu masuk ke dana penyesuaian sepertinya, ya. Oh, ini tunjangan profesi guru nih. Ya, ini daerah, ya. Ya, nama dana sertifikasi guru, ya. Jadi guru-guru yang sudah tersertifikat itu akan mendapatkan tambahan penghasilan. Ya, intinya sebagai insentif lah, ya, dalam mendukung program kebijakan tertentu dari pemerintah. Dan seterusnya, ya. Apa nih? Oh, ini, ya. Nah, ini ada terkait administratif, ya. Ada 2 pejabat, ya. Ada otorisator, ada ordonator. Nah, ini barangkali keluar nih, ya. Jadi kalau otorisator ini pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan atau pengeluaran negara. Jadi otorisator adalah pejabat yang mengotorisasi, ya. Ya, ini ketika diotorisasi maka akan timbul pembebanan misalnya atau timbul penerimaan, ya. Nah, ini otorisasi ada 2, yaitu yang bersifat luas dan bersifat sempit, ya. Yang bersifat luas misalnya terkait melalui undang-undang, PP segala macam, ya. Misalnya terkait gaji pegawai negeri. Jadi kalau ditetapkan gaji pegawai negeri naik, nah itu masuk ke dalam otorisasi bersifat luas. Kalau yang sempit, ya ini misalnya pengangkatan pegawai atau pengangkatan SK sebagai auditor, ya, maka akan timbul tunjangan auditor, akan timbul tunjangan kinerja sebagai auditor misalnya, ya, kira-kira seperti itu. SK pensiun, maka akan timbul belanja pensiun, tapi belanja pegawainya juga akhirnya hilang, ya, karena sudah pensiun. Nah, itu yang dimaksud dengan otorisasi bersifat sempit. Kalau ordonator, ya, di sini pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator, ya. Ya, intinya ordonator ini menguji, meneliti, ya, mengawasi penerimaan serta pengeluaran negara, ya. Ya, seperti misalnya kalau di sini disebutkan ordonator menerbitkan SPM, ya. Pejabat penerbit SPM, ya. Jadi akan diterbitkan SPM-nya jika semua syarat-syarat pengeluaran, syarat-syarat tagihan telah lengkap atau terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada otorisator, ada ordonator yang sifatnya adalah menguji, ya. Supaya apa? Supaya pembebanan keuangan negara itu akuntabel, ya, tidak asal-asalan. Kebendaraan, ya. Kebendaraan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Negara selaku bendahara umum, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, ya. Silakan kalian baca apa saja tugas dan fungsinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan dan penganggaran. Nah, ini kalau kita lihat siklusnya, ya. Jadi seperti yang saya singgung, perencanaan dulu baru penganggaran. Jadi apa dulu yang mau dilakukan? Program kegiatan apa yang telah ditetapkan, apa targetnya, target output dan outcome-nya, kemudian kita biayai. Kasarnya seperti itu, kita anggarkan, ya. Nah, seperti ini penerimaan, perencanaan dan penganggaran, kemudian ini planning, ya, kemudian penetapan APBN, masuk pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN itu masuk dalam kategori actuating dan organizing, termasuk controlling, ya. Kemudian pertanggungjawaban, dan di sini ada pemeriksaan oleh BPK. Nah, kalian auditor itu masuk ke perencanaan masuk, ya, ke penetapan APBN, ke pelaksanaan APBN apalagi masuk, ya. Kita melakukan evaluasi segala macam. Pertanggungjawaban juga masuk, ya. Kalau BPK hadir setelah proses selesai, ya. Jadi post audit istilahnya, ya. Perencanaan ini lebih detail, ya.
dia ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN ya. Nah, jadi kalau kita lihat cakupan SPPN ini pertama ada 5 dokumen penting ya. Pertama dokumen RPJP nasional. Ini dokumen yang jangka panjang dengan periode 20 tahun. Di sini disusun ya. Presiden ya dibantu oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Nah, kemudian disahkan dengan melalui undang-undang tentunya dengan persetujuan DPR. Kalau RPJMN ya, RPJMN sifatnya menengah 5 tahunan ya. Presiden ini kalau pemerintah pusat, kalau instansi pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga itu namanya Renstra ya. Ini dokumen 5 tahunan. Kalau RPJMN itu ditetapkan oleh Perpres, kalau Renstra ditetapkan oleh peraturan menteri. Nah, ada RKP, ada Renja ya. RKP itu untuk pemerintah pusat ya, presiden ya. Ini 1 tahun. Kalau untuk kementerian atau lembaga namanya Renja, KL. Rencana apa? Rencana kerja ya. Nah, ini kalau disingkat ditanya apa singkatan, apa kepanjangan dari Renja? Nanti ada rencana kerja, rencana kinerja, dan seterusnya ya. Yang betul adalah rencana kerja. Ya. RPJP ya. Dokumen 20 tahun silakan kalian baca sendiri ya. Banyak. RPJMN ya, silakan kalian baca sendiri. Ya, gimana prosesnya mulai dari penyiapan rancangan awal ya, kemudian rancangan strategis. Sebentar. Pak RT lagi. Bentar ya, Teh. Kita lagi ada pembahasan sedikit. Oke, kemudian RPJMN ya. Ya, silakan kalian baca ya. Cukup detail ini. RKP, rencana kerja pemerintah ya. Juga dia istilahnya menjabarkan apa yang menjadi RPJMN ya. Ini sifatnya tahunan. Ya, jadi kalau misalnya ditanya dokumen perencanaan tahunan apa saja, nah kalian sudah bisa jawab ya. Ada RKP, ada Renja, ya. Nah ini kalau di Kementerian Lembaga Renstra ya, sama kayak RPJMN. Kalau RPJMN itu di level pemerintah pusat, kalau di level kementerian atau lembaga namanya Renstra. Kalau di daerah namanya juga Renstra. Kalau di level daerah namanya RPJMD, di level OPD namanya Renstra OPD ya. Nah, jadi setelah ini kemudian jadi setelah kita tetapkan rencana-rencana kegiatan kita apa saja, apa targetnya, apa outcome-nya, apa target output-nya, apa target outcome-nya, tentunya target outcome yang bisa terukur ya. Didukung dengan indikator-indikatornya termasuk sasaran-sasarannya. Kita kemudian berikan anggarannya ya, penganggaran. Jadi namanya penganggaran terpadu atau penganggaran berbasis kinerja ya. Penganggaran terpadu artinya unified budgeting ya. Ya, penganggaran dan perencanaan itu menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penganggaran berbasis kinerja itu menjadi penganggaran yang didasarkan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Ya, tadi ya. RKT, rencana kinerja tahunan, apa kegiatannya? Seperti berapa target apa dan berapa target outputnya dan apa dan berapa target outcome-nya. IQ-nya seperti apa? Itu kemudian kita anggarkan. Ya, itu namanya penganggaran berbasis kinerja. Artinya tidak ada penganggaran yang asal-asalan. Ya. Jadi setiap Rp1 yang kita anggarkan itu akan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja instansi pemerintah. Ya, prinsip anggaran. Nah, ini penting. Ya, transparansi dan akuntabilitas ya. APBN harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan. Nah, ini dibuktikan dengan Undang-Undang APBN ya. Itu silakan siapapun bisa baca Undang-Undang APBN 2021 misalnya. Kemudian Perpres tentang rincian APBN itu detail sekali ya. Apa kegiatannya, apa targetnya, berapa anggarannya ya. Dari level program sampai kegiatan kalau nggak salah di setiap institusi pemerintah pusat ya. Silakan kalian baca. Itu
wujud dari transparansi. Ya, oke. Disiplin anggaran ya. Ini berlandaskan efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tepat guna artinya yaitu tadi anggarannya sesuai dengan kebutuhan ya. Hasil dari anggaran bermanfaat, dapat dimanfaatkan. Tidak boleh misalnya pembangunan gedung kemudian gedungnya tidak digunakan ya, asal jadi. Nah, itu tidak boleh ya. Itu berarti tidak tepat guna. Tepat waktu ya, sesuai dengan perencanaan, setahun selesai dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Efisiensi artinya ya itu tadi kita sudah sering bahas ya. Dengan anggaran yang terbatas mampu menciptakan output dan outcome yang cukup baik. Keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas, nah ini ada lagi ya. Nah ini ya. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Disusun dengan pendekatan kinerja, tadi sudah kita singgung ya. Nah, kalau kita lihat sistematika hubungannya, kira-kira seperti ini ya, Jones. Jadi, kita perencanaan dulu, kemudian penganggaran. Nah, perencanaan penganggaran ada di level pusat, ada di level daerah. Kalau di level pusat, kira-kira seperti ini ya. Dari mulai RPJPN, kemudian RPJMN ya. RPJMN ini berpedoman terhadap RPJPN, kemudian di sini dijabarkan dalam RKP tahunan ya. Setelah itu kita anggarkan. Nah, anggaran ini merupakan konsolidasi dari anggaran yang ada di setiap kementerian ya. Jadi ngulang dari sini ya. RPJMN ini kemudian menjadi pedoman dari Renstra KL ya. Renstra KL kemudian dijabarkan dalam bentuk renja tiap tahun. Renja yang memuat informasi kinerja termasuk target output dan outcome kemudian dianggarkan dalam bentuk RKKL. Nah, RKKL ini kemudian dikonsolidasikan menjadi RAPBN, kemudian disahkan jadi APBN, kemudian dijabarkan lagi dalam rincian APBN. Rincian APBN juga sebenarnya berasal dari RKKL, jadi tersistem. Nah, kalau sekarang udah ada sistem jadi gampang. Ya, RPJPD daerah menjadi pedoman bagi RPJMD dan menjadi dijabarkan dalam bentuk RKPD. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita bicara APBN sekarang. Anggaran tahunan ya, yang sering kita dengar APBN, rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR. Nah, APBN ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ya. Nah, ini anggaran pendapatan ini sifatnya estimasi ya. Estimasi pendapatan yang mungkin dicapai dalam periode yang bersangkutan. Ada kemungkinan tidak tercapai? Oh, mungkin banget, apalagi yang pandemi sekarang ini banyak sekali pendapatan anggaran pendapatan yang tidak tercapai ya, yang akhirnya berefek terhadap belanja negara ya. Apalagi kita lagi anggaran pendapatannya turun anjlok, tapi belanja negara justru harus ditingkatkan dalam rangka memulihkan ekonomi akibat pandemi. Akhirnya kita ngutang ya, kira-kira seperti itu. Fungsi APBN ya, ini penting ya, kalian harus pahami fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi dan distribusi. Otorisasi di sini ya berarti menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun bersangkutan. Nah ini, jadi anggaran budgeter ya, nggak ada lagi namanya anggaran non budgeter. Jadi setiap pengeluaran harus ada anggarannya. Ya berarti kalau di level instansi pemerintah itu berarti harus ada DIPA-nya. DIPA ya, DIPA daftar isian pelaksanaan anggaran. DIPA itu berdasarkan rincian APBN yang telah ditetapkan dalam Perpres ya, dan itu didasarkan pada undang-undang APBN dan seterusnya ya. Jadi dasarnya sudah kuat. Kalau belum ada DIPA-nya maka kita belum boleh melaksanakan belanja negara. Perencanaan ya, pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan ya. Artinya kegiatan kita itu telah harus on the track sesuai dengan apa yang tercantum dalam APBN. Kita mau ngapain sih ya? Kita mau ngeluarin apa itu dari APBN. Fungsi pengawasan yaitu APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Alokasi ya diarahkan untuk ya, ini alokasi ini artinya kita fokus ke concern kegiatan tertentu ya. Misalnya di sini diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, kalau sekarang alokasinya
lebih concern terhadap pemulihan ekonomi ya akibat pandemi COVID. Distribusi ya memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ya. Ya artinya melalui APBN kita harus membangun sektor-sektor tertentu ya yang masih tertinggal untuk bisa disejajarkan dengan sektor lainnya ya atau daerah lainnya misalnya ya. Stabilisasi. Nah, ini juga penting menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, jadi belanja-belanja pemerintah ya sekarang misalnya belanja negara itu memang untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, yang sedang kontraktif akibat pandemi COVID. Ya. Jadi kita stabilkan lagi kondisi perekonomian kita stabilkan lagi kondisi makro kita dengan kebijakan fiskal yaitu belanja negara. Pendekatan. Nah, ini ada berapa nih? Pertama pendekatan terpadu atau unified budgeting tadi sudah saya singgung. Kemudian pendekatan penganggaran berbasis kinerja ABK ya, anggaran berbasis kinerja. Pendekatan dengan perspektif jangka panjang ya. Tadi yang pertama dan kedua sudah kita singgung seperti apa, silakan kalian baca lagi. Sekarang yang PPJM artinya anggaran ini perspektifnya atau ya jangka menengah ya. Kita punya apa istilahnya ya, apa ya namanya, lupa saya. Ya kita intinya perspektif jangka menengah ya. Anggaran itu ya untuk jangka panjang, jangka menengah, bukan jangka pendek ya. Kerangka yang menyeluruh dan meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan efisien ya. PPJM. Nah, sekarang apa mekanisme penyusunan APBN ya, kita coba lihat. Kalau kan kita tadi sudah singgung ya, rancangan APBN itu merupakan gabungan dari RKKL ya. RKKL ini anggarannya kementerian negara atau lembaga ya, jadi dikonsolidasikan sifatnya. Ya, kira-kira seperti inilah Jones ya. Jadi mulai dari mana kita? Mulai dari sini ya, tiap awal tahun kita membuat pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro ya. Kemudian di sini apa namanya? Ada kebijakan umum KUA ya. Kebijakan umum anggaran atau kebijakan umum dan prioritas anggaran ini kemudian kita share kepada kementerian-kementerian ya sebagai pedoman untuk pembuatan RKA. Ya, RKA ini kemudian dibawa ke DPR dalam bentuk rapat dengar pendapat ya, biasanya RDP untuk pagu anggaran dan pagu alokasi ya kalau nggak salah ya. Bagaimana pertimbangan DPR ya terkait rencana anggaran kita ya. Kemudian setelah itu kembali lagi ya ke usulan anggaran Kementerian Teknis. Kemudian setelah itu usulan anggaran ke Kementerian Keuangan. Nah, setelah itu oleh Kementerian Keuangan kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk RAPBN ya, kemudian dibawa lagi ke DPR untuk disetujui. Setelah disetujui jadilah Undang-Undang APBN ya. Kira-kira seperti itulah prosesnya. Nah, kalau proses anggarannya sendiri itu ada 3 tahap ya. Tahap pagu indikatif ya. Pagu indikatif itu berarti masuk ke sini ya kalau nggak salah ya. Masuk ke kalau nggak salah masuk ke sini ya, surat edaran ya. Kemudian ada pagu anggaran, dia masuk ke sini ya. Kemudian ada pagu alokasi anggaran. Pagu alokasi anggaran itu masuk ke sini berarti ya. Yang sudah definitif anggaran-anggaran tiap kementerian. Nah, ini teman-teman analis anggaran perlu tahu nih ya. Lebih teknis mengenai proses penganggaran. Nanti jika ada kesempatan coba kita akan bahas ya, proses penganggaran di pemerintah pusat ya. Dari mulai pagu indikatif, pagu anggaran sampai dengan pagu alokasi termasuk penetapan Undang-Undang APBN penetapan Undang-Undang tentang APBN. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, struktur APBN ada 3 ya. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ya. Pendapatan ini ada pendapatan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak ini ya pajak PPH, PPN termasuk cukai, biaya masuk itu pajak ya. PNBP ini contohnya apa namanya?
Kalau kalian ngurus STNK itu kan ada PNBP-nya, yaitu penerbitan STNK, kemudian penerbitan TNKB ya, plat nomor, kemudian penerbitan BPKB. Nah, itu masuk ke PNBP ya. Penerimaan hibah ya, ini hibah hibah ya, hibah dari luar negeri juga bisa segala macam. Belanja, belanja ya banyak ya, belanja gaji, belanja modal, belanja barang ya, dan seterusnya. Termasuk belanja transfer ke daerah ya. Di daerah itu juga dapat dapat transferan dari pusat ya. Pembiayaan. Nah, ini ada pembiayaan dalam negeri, ada pembiayaan luar negeri. Kalau pembiayaan dalam negeri terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian perusahaan pinjaman, saldo anggaran lebih, kemudian non perbankan dalam negeri, hasil pengelolaan aset, surat berharga neto, pinjaman dan investasi pemerintah dan seterusnya. Kalau luar negeri ya, pinjaman, penaripan pinjaman luar negeri bruto, penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang dan seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini, Jones ya. Contoh APBN ya, nomor 23 tahun 2013. Pendapatan negara, belanja negara ya. Kemudian ada pembiayaan karena defisit ya. Lebih besar belanja negara dibanding pendapatan negara. Kak, kenapa kita selalu defisit tiap tahunnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa selalu defisit? Karena memang kita sedang gencar-gencarnya membangunnya. Jadi salah satu upaya untuk membangun negara dengan cepat supaya akseleratif, supaya bisa mengakselerasikan pembangunan negara, maka dibutuhkan kebijakan APBN yang ekspansif, dalam artian eh, belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara ya. Nah, yang menarik tahun 2020 dan 2021 silakan kalian lihat ya. Itu defisitnya besar sekali ya. Belanja negaranya jauh lebih besar dibanding pendapatan negara. Itu karena kita memang kondisi anomali ya, dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid. Coba kalian lihat APBN tahun 2020 dan 2021 ya. Itu menarik. Siapa tahu nanti keluar ya. Oke ya. Klasifikasi APBN silakan kalian baca. Siklus anggaran silakan kalian baca ya. Ini apa lagi ya? Oke. Pengorganisasian. Nah, ini banyak ya. Organisasi. Nah, ini kalau struktur kelembagaan negara ya, ada MPR, DPR, DPD, legislatif, ada eksekutif, presiden, wapres, dan jajarannya yaitu menteri ya. Dan yudikatif itu MK, MA, KY, MK Mahkamah Konstitusi, MA Mahkamah Agung, KY Komisi Yudisial, dan inspektif ya, BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, silakan fungsinya masing-masing itu apa? Silakan kalian baca ya. MPR, DPR ya, DPD, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Eksekutif dulu ya. Ini artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan ya, presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya ya. Nah, ini urusannya banyak ya. Ini 6 bidang urusan absolut ya. Termasuk selain ini juga sebenarnya ada urusan konkuren pemerintah pusat ya. Urusan konkuren itu yang menjadi urusan pemerintah pusat seperti pendidikan ya. Kalau pendidikan berarti pendidikan tinggi. Kalau pembangunan jalan berarti jalan nasional misalnya ya. Itu. Yudikatif ya, Mahkamah Agung ya, tugasnya terkait peradilan. Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusi, yaitu undang-undang dasar ya. Apakah sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak gitu ya. Komisi Yudisial ya, ini terkait terkait pengangkatan hakim agung ya, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim ya. Jadi mengawasi peradilan lah istilahnya ya. Lembaga inspektif BPK ya. BPK bertugas memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara ya.
Nah, ini. Kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ini BPK lembaga mandiri, independen ya. Walaupun auditornya juga PNS ya. Jadi dia bukan auditor, namanya jabatan fungsional, namanya jabatan fungsional pemeriksa ya. Kalau kita di pemerintahan namanya jabatan fungsional auditor. Kalau mereka di BPK namanya jabatan fungsional pemeriksa. Ilmunya sama ya, audit. Ilmunya sama. Oke, lembaga pemerintah ya. Ini ada presiden, silakan kalian baca ya. Wakil presiden ya, kabinet, lembaga pemerintah non kementerian ya. Kalian nanti auditor masuk ke macam-macam nih. ANRI ada inspektoratnya. BIN ada inspektorat BIN ya. BKN semua ya. Itu masuk ada inspektoratnya. Ini saya kira banyak sekali. Termasuk di BPKP sebagai pembina jabatan fungsional auditor, juga memiliki banyak pejabat fungsional auditor di sini. Ya orang BPKP ininya apa core bisnisnya kan, ya, oke, dan seterusnya ya. Kejaksaan, badan ekstra struktural ya, silakan kalian baca. Badan independen ya, KPK ya. Badan independen dulu ya. Sekarang juga sih ya, walaupun pegawainya sudah jadi PNS juga. Oke, TNI, Polri ya, silakan. Nah, ini tadi pengorganisasian pengelolaan keuangan tadi sudah kita singgung ya. Planning, organizing, actuating, dan pertanggungjawaban pengelolaan. Pertanggungjawaban pengelolaan ini yaitu fungsinya BPK ya, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat ya, termasuk laporan keuangan instansi pemerintah, kementerian, lembaga. Ya. Oke. Oke. Nah, ini kalau berkaitan dengan struktur organisasi pengelolaan keuangan pada KL, kementerian, lembaga ya, kira-kira seperti ini. Jadi menteri-menterinya atau kepala lembaganya adalah pengguna anggaran. Nah, satkernya kuasa pengguna anggaran ya. Satkernya kuasa pengguna anggaran. Misalnya kementerian apa ya? Kementerian Pendidikan lah ya. Menterinya pengguna anggaran. Nah, satkernya baik di eselon 1 maupun eselon 2 ya. Ya, itu kuasa pengguna anggaran, KPA-nya ya, misalnya siapa? Dirjen kah? Dirjen itu masuk jadi KPA atau enggak ya? Saya lupa juga. Ya tergantung lah, ada yang di eselon 2, ada juga yang di eselon 1 ya. Nah, di sini setiap satker memiliki pembuat komitmen ya, bendahara. Nah, kalau di BPKP lah misalnya, BPKP itu kepala perwakilan BPKP. Nah, itu adalah kuasa pengguna anggaran. Nah, kepala BPKP adalah pengguna anggaran ya. Nah, yang eselon 1 kuasa pengguna anggaran siapa? Sekretaris utama. Ya, jadi bisa eselon 1, bisa eselon 2. Ya. Oke. Pembuat komitmen bendahara ya. Ada pembuat komitmen PPK, pejabat pembuat komitmen, ada bendahara, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan, ada penguji tagihan, ada penerbit SPM, ada unit akuntansi instansi ya. Nah, jadi dia di setiap satker pasti ada nih fungsi-fungsi ini. Ya. Ini teman-teman yang analis keuangan lah yang nanti menjabat di sini ya. Bisa jadi bendahara, bisa jadi penguji tagihan, bisa jadi penerbit SPM, bisa jadi PPK ya. Teman-teman yang diformasi analis keuangan. Ya. Nah, ini ya, tadi saya sebutkan ya. KPA misalnya dirjen ya. PPK-nya direktur, bendaharanya staf ya. Pejabat pengujinya misalnya sesdirjen atau staf. Ya, eselon 2 misalnya KPA, kepala ya. Bisa kepala eselon 2-nya ya. Anwil, balai perwakilan ya. Nah, PPK-nya kepala bagian atau kepala bidang misalnya. Eselon 4, eselon 3, eselon 4 juga ada kalau ada kantor nih ya. Kantor agama ya. KPPN itu kan eselon 3 ya. Kepala kantornya, kepala kantor KPPN itu eselon 3 ya. Sebagai KPA. PPK-nya itu berarti kepala seksi ya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Pelaksanaan APBN ya. Jadi setelah APBN ditetapkan, kemudian kita laksanakan ya. Ini banyak nih ya.
Pelaksanaan APBN ini banyak banget ya, mulai dari persiapan ya. Persiapan ini ya kita tetapkan siap awal tahun ya. Siapa pejabat pengelola anggarannya, biasanya tiap awal tahun keluar SK nih. SK pejabat pengelola anggaran ya. Kemudian penerbitan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DIPA ya. Nah, ini setiap akhir tahun biasanya terbit DIPA. Ya, setelah APBN disahkan, kemudian terbit Perpres rincian APBN, kemudian baru terbit DIPA untuk diserahkan ke masing-masing kementerian atau lembaga. Ya, itu namanya DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Ya, setelah ada DIPA lah baru kita bisa mengeksekusi anggaran, bisa melaksanakan anggaran. Kalau belum ada DIPA belum bisa ya. Kecuali kalau belanja pegawai yang memang rutin, ya itu mungkin bisa, istilahnya apa ya, lupa saya. Ya, silakan DIPA ini halamannya, silakan kalian baca. Nah, kemudian apa? Struktur penganggaran ya. Oh, ini silakan kalian baca ya. Nah, ini misalnya kalau struktur anggaran ya, ini untuk teman-teman yang mendaftar formasi analis anggaran juga wajib tahu ya. Jadi ada BA, kalau BPKP itu BA-nya kodenya 089 ya. Kalau organisasi, karena kita eselon 1 ya, ya BPKP lagi ya. Kalau Kementerian Pendidikan misalnya, berapa ya lupa saya. Di sini Kementerian Pendidikan, di sini nanti ada Dirjen Pendidikan Tinggi misalnya, 089, kodenya berapa ya. Dirjen-dirjen itu di sini banyak, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Menengah ya. Fungsinya macam-macam ya. Programnya di sini kita ada 3 ya. Sekarang kayaknya ada 2 aja sekarang ya. Program dukungan manajemen dan program pengawasan intern. Ini program core bisnis kita di sini. Selebihnya adalah program dukungan manajemen. Jadi program Sarpas itu masuk ke dalam program 01 ya. Yang sekarang. Ini dulu nih masih belum update nih ya. Nah, ini silakan. Kegiatannya apa? Contoh jenis belanja ada 3 ya. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Oh, ada 5 deng, sorry. 6 malah. 7, 8 malah. Banyak rupanya. Ya, belanja pegawai, barang dan modal, bunga utang. Nah, kita nggak punya bunga ya. Ini Menteri Keuangan yang ngurusin. Subsidi juga kita nggak ada, BPKP misalnya, atau Kementerian Negara, bansos ya, hibah, belanja lain-lain ya. Ini semua yang dari 4 sampai 8 itu di BUN, Bendahara Umum Negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. Kalau di Kementerian Negara ya, kayak BPKP, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, itu 3 saja biasanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Ya, lokasi ya, jenis DIPA ya. DIPA itu ada DIPA kantor pusat, ada DIPA Satker ya. Silakan kalian baca. DIPA BUN juga ada, DIPA BUN ya, yang terdiri dari ini, yang ada subsidi, ada hibah ya, ada utang. Prosedur penyelesaian DIPA silakan kalian baca, ini cukup teknis ya. Rencana pendapatan ya. Rencana penarikan dana, ini teknis banget ya. Ya. Nah, kita bicara mekanisme pelaksanaan pendapatan ya. Ada pajak, ada non pajak. Kalau pajak ini adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Ya. PNBP ya, silakan kalian baca. Ada pajak, ada PNBP. PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak dan hibah ya. Nah, ini ada tarif-tarifnya ya. PNBP umum sama PNBP fungsional. PNBP umum nih ya umum, artinya misalnya sewa gedung ya, instansi pemerintah menyewakan gedung untuk acara pertemuan, untuk acara kawinan misalnya. Nah, itu masuk PNBP umum. Tapi kalau PNBP fungsional, misalnya Pusdiklat biasanya menyelenggarakan diklat berbayar ya untuk instansi lain ya, misalnya diklat audit, diklat penjenjangan auditor ya, untuk teman-teman APIP biasanya ada yang berbayar. Jadi mereka bayar store ke kas negara. Nah, ini masuk PNBP fungsional. Fungsional karena kita berfungsi core bisnis instansi tersebut. Ya, core bisnisnya apa ya? Apakah audit? Ya, itu namanya PNBP fungsional ya. Sesuai dengan
core bisnis masing-masing. Ya, silakan baca lebih detail. Banyak juga ya tentang PNBP. Hibah ya, silakan kalian baca. Pembukuan penatausahaan dan akuntansi pendapatan ya. Ini kita bicara akuntansi nih, akuntansi pemerintahan. Ya, jadi instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih, memungut dan menyetorkan PNBP wajib. Oh, ini masih PNBP ya. Oke, ya silakan kalian baca ya. Nah, sekarang mekanisme tadi bicara pendapatan. Sekarang mekanisme belanja. Nah, pedoman pelaksanaan anggaran belanja ini biasanya tiap tahun terbit nih ya. Sebagai pedoman bagi kita untuk melaksanakan anggaran belanja secara tertib ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Ya, prinsip nah ini kalau ada LS, ada uang persediaan ya. Jadi LS itu dari kas negara ditransfer langsung ke pihak ketiga, misalnya proyek pembangunan gedung misalnya. Nah, itu biasanya LS, artinya ketika gedung itu sudah diselesaikan atau bertahap ya progresnya, nah, si kontraktor ini, si pihak ketiga ini menerima transferan langsung dari kas negara ya, tidak lewat bendahara. Nah, tapi ada juga yang lewat bendahara ya, misalnya beli barang yang sifatnya kecil-kecilan lah, beli apa ATK misalnya, langsung ya itu bayar cash saja langsung, jadi pakai uang bendahara istilahnya ya. Jadi dari kas negara itu diambil untuk jadi uang persediaan bendahara pengeluaran, kemudian dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga ya, atau untuk bayar perjalanan dinas misalnya. Nanti setelah itu ada namanya mekanisme ganti uang persediaan. Jadi berapa yang dibayar kemudian kita usulkan lagi ke kas negara untuk dibayarkan lagi uang yang dipakai sebelumnya. Jadi istilahnya ganti uang persediaan. Ya. Nah ini ya kalau mekanismenya ya, misalnya PBJ ada perjanjian kontrak, kemudian ada prestasi kerja ya, progres pekerjaannya sudah sampai mana kalau misalkan pembangunan gedung ya, kemudian kita tagih SPP, surat permintaan pembayaran, kemudian diuji, kemudian dibebankan, kemudian surat perintah bayar, surat perintah membayar SPM. Nah dari sini kemudian diuji lagi sama kuasa bond, dalam hal ini KPPN ya. Ini kalau di sini masuk KPA semua nih, masuk ke Satker atau unit kerja, di sini sudah urusannya KPPN. Diuji, kemudian terbitlah SP2D sebagai dasar untuk pencairan dana. SP2D itu surat perintah pencairan dana ya. Gitu. Ya, silakan kalian baca lainnya ya. Mohon maaf ya, saya tidak bikin slide karena banyak banget. Bikin slide itu juga cukup memakan waktu ya dan tenaga. Jadi ya kita bahas langsung saja di modulnya ya. Kira-kira yang penting kita bahas, selebihnya silakan kalian baca sendiri di rumah ya. Ini sudah teknis banget ini, mekanisme pelaksanaan APBN ya. Jadi memang tidak perlu kita bahas, tapi bukan berarti ini tidak keluar ya. Siapa tahu nanti ada yang keluar, memang makanya memang ini perlu kalian baca sendiri di rumah dengan lebih detail. Ya, pengadaan barang jasa ya. Ini prinsip-prinsipnya ya. Efisien, efektif, bersaing, akuntabel, adil, transparan, terbuka dan seterusnya ya. Silakan kalian baca, khususnya saya juga sudah kita bahas di video sebelum-sebelumnya tentang PBJ ya, sekalian kalian tonton videonya. Saya kira ini kalau ini mungkin udah nggak update ya, sudah tidak update lagi ya. Silakan kalian baca yang kalian lihat di video saya yang terkait pengadaan barang jasa ya, pelaku pengadaan barang jasa ya, siapa aja, PA, KPA, PPK ya, unit layanan pengadaan. Nah ini kan udah nggak update, sekarang kan namanya UKPBJ ya, unit kerja
pengadaan barang jasa. Ada Pokja, ini si panitia nih. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang sudah ditiadakan. WLP ya. Nah ini lama ya, masih Perpres 54 ini. Sekarang sudah Perpres berapa itu lupa saya. Ya. Perpres 16 tahun 2018 ya. Perubahannya Perpres 21 tahun Perpres 12 tahun 2021 ya. Silakan kalian baca, tonton video saya sebelum-sebelumnya ya. Nah, cara pengadaan barang jasa ya. Nah, silakan. Ya. Mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak negara oleh bendahara. Nah, ini juga perlu kalian baca ya. Ini juga sepertinya sudah tidak update, jadi kalian browsing ya terkait ketentuan pajak terbaru ya. Ini 2014 modulnya, jadi memang terkait pajak ini sangat sering diupdate ya kalau pajak. Jadi ketentuan pajak tahun ini mungkin saja berbeda dengan tahun depan misalnya ya. Tiap tahun itu pasti ada perubahan ya. Terutama perubahan teknis. Pembiayaan ya. Ada pinjaman luar negeri ya, silakan kalian baca. Ada sumber pinjaman luar negeri ya. Ini juga saya kira perlu kalian baca, dan ini sifatnya teknis ya. Pengelolaan aset dan utang ini juga ya. Aset kita apa sih ya? Kas dan setara kas, piutang dan utang, investasi ya. Aset dan keuangan dapat diidentifikasi, tidak dapat diidentifikasi ya. Yang dapat diidentifikasi berwujud, tidak berwujud. Yang berwujud itu ya barang-barang ya, persediaan aset tetap. Tidak berwujud misalnya hak cipta ya. Ya, kayak hak cipta batik gitu. Terus kemudian Borobudur telah didaftarkan ke UNESCO. Ya, itu jadi aset tidak berwujud kita gitu ya. Nah, silakan pengelolaannya, kas, piutang seperti apa, silakan kalian baca. Ya. Pelaporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Ya, pelaporan kinerja. Nah, ini kalau kita bicara pelaporan kinerja LAKIP ya. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini ada pengukuran kinerja. Ya. Ada evaluasi kinerja. Ya. Ada pelaporan kinerja. Ya. Jadi kalau apa tadi, pengukuran kinerja itu bagaimana kinerja itu bisa diukur ya. Jadi di sini definisinya proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi dan strategi instansi pemerintah. Ini pengukuran kinerja. Ya, silakan kalian baca ya. Ini cukup banyak banget, cukup teknis juga nih. Evaluasi adalah proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ya. Ini apa nih? Pelaporan keuangan ya. Tadi pelaporan kinerja, sekarang pelaporan keuangan ya. Jadi kalau instansi pemerintah itu ada unit, ada apa istilahnya, entitas ya, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, bedanya apa? Kalau entitas pelaporan wajib membuat laporan keuangan, tapi kalau entitas akuntansi tidak wajib membuat laporan keuangan ya. Ya. Nah, entitas pelaporan ini ya kementerian lembaga lah ya, wajib membuat laporan keuangan. Kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat ya. Nah kemudian laporan keuangan ini kemudian diperiksa, diaudit untuk menjamin akuntabilitas, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitasnya. Nah kemudian ini dilaporkan ke pemerintah selaku agen ya, agen rakyat ya. Ini konsep apa
ini ya, prinsipal agen ya. Konsep apa istilahnya? Prinsipal agen konsep ya. Kalau kalian belajar audit, belajar kuliah di S1 akuntansi ya. Nah, ini rakyat. Lembaga perwakilan yang mewakili rakyat, prinsipal. Jadi rakyat sebagai prinsipal diwakili oleh DPRD dan pemerintah selaku agen. Ya. Ini apanya nih? Asas-asas ya, asas pelaporan keuangan. Silakan kalian baca. Periode laporan keuangan adalah 1 tahun ya. Jadi sama dengan periode APBN ya, dari Januari sampai 31 Desember. Nah, harus nanti setelah tutup buku 31 Desember, terus kemudian mulai Januari disusunlah laporan keuangan, nanti mulai bulan apa, Maret atau April kemudian diperiksa oleh BPK ya, pemeriksaan atas laporan keuangan. Nah, ini kemudian proses pencatatannya akuntansinya mengacu ke standar akuntansi pemerintah. Ini juga saya kira sudah tidak update ya. PP nomor 71 ya sekarang ya, berbasis akrual. Oke. Saya kira prinsipnya masih ya, kita sudah berbasis akrual, tidak lagi berbasis kas ya. Apalagi kas menuju akrual tidak ya. Kita sudah berbasis akrual. Ya. Sistem akuntansi pemerintah pusat, silakan kalian baca ya, dasar hukumnya seperti apa dan seterusnya ya. Nah, ini komponen laporan keuangan pemerintah ya, terdiri dari LRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini saya sudah tidak begitu ingat ya. Terakhir berkutat dengan laporan keuangan ini waktu masih di Jayapura ya. Waktu itu masih sering sering mendampingi teman-teman Pemda dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Ya kira-kira seperti inilah, komponennya cukup banyak. Ya. Kalau yang kas itu masih 3 ya. Kalau yaitu laporan neraca anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau sekarang sudah berbasis akrual dengan PP 71 nomor 2020 tahun 2010, itu jadi ada 7 laporan. Ya, silakan kalian baca apa itu neraca, apa itu LRA, apa itu LO ya. Oke. Audit internal. Nah, ini konsep audit internal nih saya kira bisa kalian baca sendiri atau bisa juga baca baca di atau tonton video saya tentang pengawasan intern ya, tentang SPIP atau tentang pengawasan intern. Itu cukup banyak kita bahas tentang audit intern. Ya. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Sepertinya lama sekali kita bahas ini ya. Materinya banyak ini. Ya, intinya kita bahas yang poin-poin tertentu saja. Selebihnya silakan kalian baca sendiri di rumah ya. Ya. Tetap berikhtiar dan tawakal. Ya, dan ingat ya, sekali lagi dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.